Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sebuah tutorial pengukuran dengan menggunakan alat ukur voltmeter, di mana pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk mengukur tegangan yang ada pada sebuah rangkaian sederhana. Nah, langsung saja kita buat pertama-tama kita buat dulu rangkaiannya. Di sini saya mengambil sebuah baterai dengan tegangan 9 volt sebagai tegangan utama. Nah, sebelum saya lanjut, saya menjelaskan dulu sedikit tentang sebuah regulator. Jadi di rangkaian sederhana ini kita akan menggunakan sebuah IC regulator, yaitu 7805. Ya, kalau kita di-share di sini 7805. Ya, IC regulator, di mana IC regulator ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menurunkan sebuah tegangan sesuai dengan nilai outputnya. Ya, kalau misalkan ini adalah regulator 5 volt, maka dia akan membuat tegangan output atau membuat sebuah tegangan pada rangkaian menjadi tegangan 5 volt. Nah, jika kita bergelut di elektronika atau arus lemah, biasanya beberapa IC atau IC microcontroller, IC TTL dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan sebuah tegangan kerja, yaitu tegangan kerja 5 volt. Jadi apa artinya? Jika kita membuat sebuah rangkaian, kita pasti membutuhkan sebuah tegangan 5 volt. Nah, kita mengenal bahwa baterai itu, kalau yang baterai standar itu dia biasanya kelipatan 1,5 volt. Seperti baterai 1,5 volt, baterai kecil, kemudian ada baterai kancing yang ukurannya 3 volt, dan kemudian ada baterai yang kotak seperti ini ukurannya 9 volt. Nah, kenapa saya menggunakan baterai yang kotak ini? Karena kita mau coba menurunkan tegangan dari 9 volt menjadi sebuah tegangan 5 volt. Jadi syarat agar IC ini berfungsi adalah inputannya. Bisa kita lihat dulu, di sini ada 3 kakinya, ada kaki input, ada kaki ground, dan ada kaki output. Jadi datasheetnya, kalau kita mencari datasheet dari IC ini di inputannya itu mampu diinputkan sebuah tegangan mulai dari 7 volt sampai 35 volt. Apa artinya? Jadi dia akan berfungsi secara optimal jika kita inputkan minimal tegangan 7 volt. Nah, seperti yang kita ketahui, ternyata ada baterai yang 9 volt. Jadi saya cobanya di baterai 9 volt. Nah, kita coba buat rangkaiannya. Yang pertama adalah kita mau buat agar regulator ini berfungsi dulu. Ya, jadi kita buat rangkaiannya. Jadi untuk kaki ground disambungkan ke kutub negatif. Kemudian untuk kaki positif dari baterai kita sambungkan ke kaki inputnya. Ya, seperti ini dulu. Kita coba ukur dulu menggunakan multimeter. Oke, saya ambil multimeter, kemudian saya coba ukur. Positifnya saya tempatkan di kaki output, kemudian untuk negatifnya atau probe hitamnya saya tempatkan di kaki atau jalur ground. Seperti ini ya. Boleh di sini, boleh juga di sini, karena ini terhubung atau satu jalur. Oke, di sini saja. Kita coba. Kita mau memastikan bahwa outputnya adalah 5 volt. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat bahwa regulator ini menghasilkan sebuah tegangan 5 volt. Nah, selanjutnya kita mau membuat sebuah rangkaian sederhana menggunakan sebuah LED dan resistor, di mana kita akan menyalakan sebuah LED dengan dua metode, yaitu dengan rangkaian secara seri. Jadi resistornya dirangkai secara seri dan resistornya dirangkai secara paralel. Dan kita akan melihat kondisi LED-nya, ataukah kita coba akan mengukur tegangan yang masuk di LED nanti itu dengan menggunakan voltmeter. Baiklah, kita ambil resistor terlebih dahulu. Resistor. Kemudian kita ambil sebuah LED. Nah, seperti ini. Yang pertama kita mau coba rangkai secara seri. Seperti ini. Nah, sekalian
di sini kita bisa buat langsung dua rangkaian sebenarnya. Coba kita juga langsung buatnya secara paralel juga. Jadi kita menggunakan standar saja resistor 1K. Nah, kita nanti mau bandingkan tegangan keluar dari sini dengan tegangan yang keluar dari sini, rangkaian paralel. Oke, kita hubungkan. Untuk jalur sini saya gunakan warna biru saja outputnya. Jadi outputnya dua tempat nanti masuk di sini dan juga masuk di sini. Dua ya di sini. Boleh seperti ini langsung. Nah, ini secara paralel dan yang di atas secara seri. Seperti ini. Dan untuk groundingnya kita hubungkan semua ke kaki negatif dari baterai. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita coba play atau start simulasi. Nah, kita lihat ya, LED-nya menyala. Meskipun di sini tidak terlalu kentara perbedaannya. Ya, coba kita perbesar sedikit. Ya, meskipun hanya sedikit sekali perbedaannya, kita bisa lihat perbedaannya bahwa ternyata LED yang di bawah yang dirangkai secara paralel ini agak lebih terang dibandingkan dengan yang dirangkai secara seri seperti ini. Artinya apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang hambatan di video sebelumnya, bahwa jika kita susun secara seri seperti ini maka hambatannya akan bertambah. Nah, beda dengan jika disusun secara paralel maka hambatannya akan menurun atau berkurang. Nah, kita coba buktikan. Nah, untuk pengukuran voltmeter ini kita bisa menggunakan langsung dua multimeter. Jadi satu multimeter akan saya gunakan untuk mengukur di rangkaian seri dan satu multimeter lagi saya gunakan untuk mengukur di rangkaian paralel. Oke, jadi yang pertama kita hubungkan probe negatifnya ke sisi negatif atau ground. Kemudian untuk kaki merah atau probe merahnya kita hubungkan ke posisi di mana yang akan kita ukur. Jadi jika penggunaan multimeter atau voltmeter ini secara normal itu adalah probe hitamnya itu harus ditempatkan di ground, ya. Boleh di ground manapun asalkan groundnya terhubung, ya. Jadi itu syaratnya. Kemudian untuk kutub positifnya atau probe merahnya ini itu ditempatkan di titik di mana kita mau mengukur berapa tegangan di daerah atau titik tersebut. Nah, di sini saya mau coba ukur tegangan yang masuk ke LED sini. Ya, kemudian saya bandingkan dengan tegangan yang masuk di LED yang kedua di sini. Ya. Baiklah, kita coba start simulasi. Nah, perhatikan. Jadi kita bisa lihat perbedaannya bahwa ternyata jika resistornya disusun secara seri ataukah dalam artian hambatannya bertambah, hambatannya tinggi, maka ternyata tegangannya makin rendah, yaitu tegangannya 1,85 volt. Nah, dibandingkan dengan resistor yang disusun secara paralel, yang kita ketahui bahwa ternyata hambatannya berkurang, maka tegangannya lebih tinggi, ya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa jika hambatannya tinggi, maka tegangan yang dihasilkan akan rendah.
Dan kebalikannya, jika hambatannya rendah, maka tegangan yang dihasilkan adalah tegangan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang disusun secara seri. Jadi inilah contoh simulasi untuk mengukur sebuah tegangan yang ada pada sebuah rangkaian sederhana. Nah, jadi meskipun nanti rangkaiannya sudah sangat padat, maka untuk penggunaan multimeter ini cukup, atau voltmeter ini cukup diketahui saja bahwa probe hitamnya itu harus ada di ground. Nah, sedangkan untuk kutub positifnya itu berada pada titik yang akan kita ukur. Jadi saya contohkan lagi. Misalkan saya mau ukur tegangan setelah resistor yang kedua ini. Jadi kita akan coba mengukur di sini. Oke, kita ambil kutub merah di mana kita mau ukur, maka disitulah kita tempatkan posisi probe merahnya. Nah, di sini. Boleh di sini, boleh juga di sini, sama saja karena jalurnya sama. Oke, kita coba di sini saja. Oke, nah kita bandingkan. Kita start simulasi. Nah, bisa dilihat bahwa tegangan tadi yang 9 volt melewati regulator itu hasilnya adalah 5 volt. Jadi di sini tegangannya adalah 5 volt. Setelah masuk di resistor pertama, tegangannya turun menjadi 3,42 volt. Dan setelah melewati resistor yang kedua lagi, tegangannya turun lagi menjadi 1,85 volt. Ya, jadi semakin banyak hambatannya, maka tegangannya juga akan semakin rendah. Oke, jadi mungkin cukup penjelasan saya tentang pengukuran tegangan di rangkaian sederhana. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih.